Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait soal-soal dan studi kasus, materi konsep audit internal, dan standar profesi audit internal dan komite audit. Kelompok kami beranggotakan Yanti Rahmawati dengan NIM 006, Ardea Kirana Putri Riwanda dengan NIM 101, Alia Putri Salya dengan NIM 107, Saniah Rahma Putri dengan NIM 114, dan Ira Teja Sukma dengan NIM 118. Yang pertama di sini kita akan membahas materi atau soal dari konsep dasar audit internal. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian audit internal sebelum tahun 1909 dan setelah tahun 1999. Sebelum tahun 1999, audit internal itu lebih fokus pada aspek kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dan pengawasan keuangan, dan berperan untuk memeriksa dan mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan organisasi serta pengawasan internal. Sedangkan setelah tahun 1999 dan dengan terbitnya definisi resmi The Institute of Internal Auditor, audit internal itu resmi didefinisikan sebagai aktivitas assurance atau pemberi keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif. Dan fokusnya itu lebih luas lagi, tidak hanya kepatuhan, tapi juga terkait manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Lanjut untuk soal yang kedua, jelaskan perbedaan auditor internal dan auditor eksternal meliputi tugas, tanggung jawab, siapa yang melakukan, dan audit apa saja yang dilakukan. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau audit internal itu tugasnya menilai efisiensi dan efektivitas proses bisnis, kontrol internal, manajemen risiko, dan tata kelola internal. Untuk tanggung jawabnya sendiri, audit internal kepada manajemen atau dewan direksi perusahaan, dan untuk pelaksanaannya itu oleh SPI. Dan untuk jenis audit atau audit yang dilakukannya itu yaitu audit operasional, kepatuhan, kecurangan, dan keuangan internal. Sedangkan kalau untuk auditor eksternal, tugasnya itu memberikan opini atas kewajaran dari suatu laporan keuangan. Dan untuk tanggung jawabnya sendiri, auditor eksternal itu bertanggung jawab kepada pihak eksternal seperti pemegang saham dan regulator. Untuk pelaksananya, kalau auditor eksternal itu oleh KP atau kantor akuntan publik. Dan jenis audit atau audit yang dilakukan itu audit pada laporan keuangan. Lanjut untuk soal nomor 3, yaitu mengapa auditor internal atau satuan pengawas internal itu sering ditakuti dan dibenci oleh auditi, dan bagaimana cara mengatasi paradigma tersebut. Nah, SPI itu kan sering ditakuti karena perannya yang sebagai pengungkap kecurangan ya, yang mana paradigma ini tuh menciptakan citra negatif sebagai pengawas yang menakutkan. Dan cara kita untuk mengatasinya itu yang pertama kita bisa mengedukasi karyawan bahwa SPI ini tuh bukan cuma pengawas, tapi juga pemberi layanan konsultasi atau yang mengedepankan pendekatan konsul. Kemudian fokus pada perbaikan sistem dan manajemen risiko. Kemudian melibatkan auditi dalam proses audit untuk membangun kolaborasi, dan yang terakhir berperan sebagai katalisator perbaikan dan bukan penghukum. Kemudian untuk soal nomor 4, jelaskan bagaimana perkembangan audit internal di era revolusi 4.0 menuju era 5.0 ini. Perkembangan audit internal pada era 4.0 ke 5.0 ini, yang pertama ada era revolusi industri 4.0, yang mana audit internal ini mulai memanfaatkan teknologi seperti data analitik, software audit, dan integritas sistem untuk efisiensi audit. Dan menuju era 5.0 ini, fokus audit itu lebih manusia sentris atau mendukung keberlanjutan, yang sering kita kenal dengan sustainability. Kemudian etika digital, serta meningkatkan agility dan resilience perusahaan melalui pendekatan yang lebih adaptif dan strategis. Kemudian untuk soal nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang organisasi yang dapat mengembangkan keahlian profesi pada bidang audit internal? Jelaskan. Untuk organisasi yang mengembangkan profesi audit internal itu, yang pertama ada Institute of Internal Audit, itu tuh secara internasional. Kemudian Pusat Audit Internal Indonesia, kemudian ada Asosiasi Auditor Internal, dan yang terakhir ada Forum Komunikasi SPI. Untuk soal nomor 6, dari penjelasan materi di atas, berikan contoh berikan contoh masing-masing audit laporan keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, audit kecurangan, dan seperti apa pelaksanaan audit dan contohnya.
Kalau untuk audit laporan keuangan itu contohnya audit KAP terhadap laporan keuangan PT Astra dan untuk pelaksanaannya itu, mengevaluasi kewajaran berdasarkan SAK. Kalau untuk audit operasional itu audit BPKP terhadap penggunaan anggaran Pemda dan pelaksanaannya itu menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan. Untuk audit kepatuhan, itu contohnya yaitu audit kepatuhan terhadap kontrak proyek IT dan pelaksanaannya itu mengecek apakah ketentuan kontrak diikuti. Kemudian untuk audit kecurangan itu contohnya investigasi penggelapan dana perusahaan oleh karyawan dan pelaksanaannya itu menggunakan teknik forensik. Lanjut untuk soal nomor 7, pentingkah profesi auditor internal saat ini dan berikan alasan jawaban Anda. Nah, menurut kelompok kami, untuk profesi auditor internal ini sangat penting karena yang pertama meningkatkan value bagi perusahaan atau organisasi melalui saran perbaikan. Kemudian yang kedua mendukung tercapainya tujuan strategis dan operasional organisasi atau perusahaan. Yang ketiga membantu memastikan kredibilitas laporan dan kepatuhan terhadap regulasi. Lanjut untuk soal nomor 8, jelaskan perbedaan independensi dan objektivitas auditor internal dan eksternal. Nah, untuk independensi berkaitan dengan status dan posisi auditor, auditor itu harus bebas dari campur tangan dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan objektivitas berkaitan dengan sikap auditor untuk tetap netral dan tidak memihak atau membuat keputusan yang manajerial. Nah, kalau untuk auditor internal sendiri, independen secara operasional itu melaporkan kepada direktur utama. Kemudian untuk objektifnya dalam memberikan rekomendasi. Sedangkan untuk auditor eksternal independen secara sepenuhnya dari organisasi atau perusahaan dan objektifnya dalam memberikan opini keuangan. Lanjut di soal nomor 9, jelaskan perbedaan jasa assurance dan consulting yang diberikan oleh auditor internal. Assurance itu memberikan jaminan objektif atau pemeriksaan langsung untuk memberikan keyakinan atas efektivitas. Nah, contohnya itu ada audit sistem keuangan untuk memastikan tidak ada fraud. Nah, kalau consulting itu pemberian saran atau masukan untuk perbaikan proses bisnis tanpa melalui proses audit. Contohnya itu pemberian saran terkait SOP untuk perusahaan. Nah, lanjut, di sini ada soal kasus yang mana PT Covitex ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada usaha tekstil dan memiliki SPI atau Satuan Pengawas Internal. Dan selama ini peran audit internal itu sangat membantu perusahaan tersebut ketika menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Seringkali SPI ini menjadi tempat berlindung bagi manajemen perusahaan dalam pemecatan pegawai. Pihak manajemen dalam melakukan pemecatan selalu mendasari rekomendasi dari audit internal, tetapi alasan tersebut tidak material. Misalnya dalam bekerja, karyawan melakukan kesalahan dalam pemasangan kancing pakaian. Apakah Anda setuju dengan peran SPI tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Dan menurut pendapat dari kelompok kami tidak setuju dengan peran SPI yang didasarkan pada pemecatan pegawai untuk kesalahan kecil seperti kesalahan pemasangan kancing tadi. Alasannya yang pertama, peran SPI itu harusnya fokusnya pada keadilan dan materialistis, yang mana pemecatan karena kesalahan kecil seperti pemasangan kancing ini sangatlah tidak proporsional. Yang kedua, eee, seharusnya praktik ini tidak merusak citra SPI ya, dengan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap sistem pengawasan dan seharusnya peran SPI itu harus fokus pada evaluasi sistem dan perbaikan proses kerja, bukan pemecatan karyawan. Dan solusinya SPI harus merekomendasikan berdasarkan temuan. Kemudian yang kedua, diperlukan kebijakan dari HR yang jelas untuk berimbang dengan SPI. Kemudian lanjut untuk soal kasus nomor 2, PT Majida Tekno berdiri tahun 2009 dan bergerak dalam bidang rancang bangun sistem teknologi informasi. Sejak berdirinya PT Majida Tekno sering mengalami kendala dalam proses operasinya seperti employee turnover yang tinggi, keterlambatan dalam produk delivery, dan catatan keuangan proyek yang tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, SPI melakukan analisis resiko atas semua proses bisnis yang ada dan menyusun standar operasional prosedur tanpa melibatkan unit kerja yang ada dalam struktur organisasi PT Majida Tekno. Apakah saudara setuju dengan SPI tersebut? Dan menurut pendapat kelompok kami, kita tidak setuju dengan SPI yang menyusun SOP tanpa melibatkan unit kerja. Alasannya yang pertama, penyusunan SOP itu seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar SOP yang disusun itu dapat diimplementasikan dengan efektif. Kemudian yang kedua, SPI itu berperan sebagai mitra konsultasi yang mana bukan sebuah
divisi yang pengambil kebijakan tunggal. Kemudian untuk penyusunan SOP itu yang tidak melibatkan unit kerja itu dapat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak diimplementasikan oleh karyawan dan solusinya adalah melibatkan pemilik proses atau unit kerja dalam penyusunan SOP, kemudian menerapkan participate internal audit untuk efisiensi. Lanjut untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu terkait standar profesi audit internal. Nah, untuk standar profesi audit internal, soal yang pertama ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan kode etik dan mengapa perlu disusun kode etik tersebut. Kode etik itu merupakan sekumpulan prinsip dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh auditor internal dalam menjalankan tugas mereka. Yang mana prinsip utamanya itu ada 4, ada integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Dan kode etik itu disusun untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Kemudian auditor internal memiliki pedoman untuk melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, dan profesional, dan untuk menghindari untuk menghindari konflik kepentingan serta menjaga kerahasiaan dari sebuah informasi. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan kode etik auditor internal dan eksternal. Yang pertama untuk kode etik auditor internal, sumbernya itu dari IPPF atau International Professional Practice Framework, yang mana jumlah prinsip utamanya itu ada 4 prinsip. Prinsip-prinsip utamanya itu ada integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Sedangkan subprinsipnya itu ada 12 subprinsip, fokusnya itu pada kepentingan organisasi. Dan karakter hubungan itu bertugas untuk kepentingan manajemen dan dewan pengawas organisasi sendiri. Kemudian untuk kode etik auditor eksternal, itu tuh sumber kode etiknya itu dari IFA AC atau International Federation of Accountants. Jumlah prinsip utamanya itu ada 5 prinsip, dan prinsip-prinsip utamanya itu ada integritas, objektivitas, kompetensi, profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Subprinsipnya ada 10 seksi, yaitu ada akuntan publik dan 4 seksi akuntan bisnis, dan untuk fokusnya itu terhadap standar akuntansi, regulasi, dan hubungan profesional dengan klien. Untuk karakter hubungannya, ini bertugas untuk kepentingan umum dan pengguna laporan keuangan eksternal. Soal nomor 3, apa maksud dan tujuan standar profesi audit internal serta untuk siapa standar tersebut? Nah, maksud dari standar audit internal itu sebagai pedoman untuk auditor dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana tujuannya itu untuk memastikan bahwa kegiatan audit internal yang dilaksanakan itu yang pertama dilaksanakan secara profesional, terstandarisasi, konsisten, dan berkualitas tinggi. Kemudian untuk soal nomor 4, jelaskan atribut standar dan standar kinerja dalam standar profesi audit internal SPAI. Yang pertama, atribut standarnya itu ada 1000, yang itu berisi tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Kemudian 1100, independensi dan objektivitas. 1200, keahlian dan kecermatan profesional. 1300, program quality assurance. Dan untuk standar kinerjanya itu ada 2000, itu pengelolaan fungsi audit internal, 2100 lingkup penugasan, 2200 perencanaan penugasan, 2300 pelaksanaan penugasan, 2400 komunikasi hasil penugasan, 2500 pemantauan tindak lanjut, dan 2600 resolusi penerimaan resiko oleh manajemen. Nah, untuk soal nomor 5, apakah International Standard for Professional Practice on Internal Auditing atau ISPPEI berilah intisari dari standar internasional tersebut. ISPPEI adalah standar internasional yang mengatur praktek profesional audit internal, yang mana standar ini diberikan oleh The Institute of Internal Auditor yang menjadi acuan utama bagi auditor di seluruh dunia untuk memastikan bahwa kegiatan audit yang dilakukan itu kompeten, objektif, dan memberikan value add bagi perusahaan. Dan intisarinya itu membahas terkait kode etik internal auditor, kemudian standar profesional, standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alia Putri Celia. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, saya izin masuk. Kemudian pada bab 2 yaitu di standar profesi, di soal 6 ada apa perbedaan piagam audit internal dan piagam komite audit. Jelaskan dan lampirkan contoh piagam audit internal dan piagam komite audit.
Kemudian di sini ada beberapa aspek perbedaan antara piagam audit internal dan piagam komite audit. Yang pertama yaitu ada piagam audit internal, yaitu dokumen resmi yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit audit internal dalam organisasi. Kemudian fungsi utamanya yaitu memberi mandat dan batasan kerja bagi internal auditor untuk melakukan kegiatan assurance dan konsultasi. Kemudian isu utamanya yaitu ada tujuan audit internal, wewenang akses data, independensi, tanggung jawab audit internal, serta quality assurance program. Nah, untuk piagam audit internal ini disahkan oleh manajemen senior dan Dewan Komisaris Dewan Pengawas. Kemudian ada komite audit, yaitu dokumen resmi yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komposisi komite audit. Fungsi utamanya yaitu menetapkan tugas komite audit dan mendukung Dewan Komisaris dalam pengawasan laporan keuangan, risiko, audit internal, dan kepatuhan. Kemudian tugas dan wewenang komite audit, struktur, keanggotaan, frekuensi rapat, serta hubungan dengan auditor eksternal dan internal. Disetujui oleh ditetapkan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Baik, berikut adalah lampiran contoh dari piagam audit internal dan piagam komite audit. Boleh di next. Di next. Lanjut di soal 7, yaitu jelaskan bagaimana standar profesi audit internal mengatur mengenai fungsi audit internal. Maka hasil dari diskusi kelompok kami dalam SPAI, fungsi audit internal diatur untuk memastikan bahwa audit internal memberikan nilai tambah untuk organisasi mencapai tujuannya dan melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk meningkatkan efektivitas seperti manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance atau tata kelola. Di soal ke-8 yaitu ada jelaskan deskripsi kepala SPI, manajer bidang, dan staf auditor internal. Jelaskan kriteria dan kualifikasi mereka. Maka dari itu, untuk jawabannya yaitu kepala SPI bertanggung jawab penuh dan memimpin, mengelola, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan internal. Kemudian menetapkan kebijakan, strategi, dan rencana kerja SPI. Menjadi penghubung utama antara SPI dengan direksi, komite audit, dan Dewan Komisaris. Dan menjamin bahwa fungsi audit internal berjalan independen, objektif, dan berkualitas. Boleh di next. Lanjut yaitu ada kriteria kualifikasinya, memiliki kompetensi tinggi dan dalam bidang audit, latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau bidang terkait, memiliki sertifikasi profesional seperti Qualify Internal Audit atau Certify Internal Audit atau sertifikasi audit yang berlaku atau yang diakui. Kemudian untuk manajer bidang yaitu deskripsinya membawahi bidang-bidang tertentu di SPI, misalnya seperti manajer audit sistem, manajer perencanaan dan pengendalian audit, dan manajer audit keuangan dan operasional. Bertugas menyusun rencana kerja untuk bidangnya, koordinasi auditor, memastikan audit dilakukan sesuai prosedur dan standar, dan membantu kepala SPI dalam penyusunan laporan dan pengawasan pelaksanaan audit. Kriteria kualifikasinya yaitu pendidikan minimal S1 di bidang akuntansi, keuangan, manajemen, atau sistem informasi untuk IT dan audit. Diutamakan memiliki sertifikasi profesi seperti KIA dan CIA dan CISA untuk khusus yang IT. Kemudian memiliki keterampilan manajerial, kemampuan mengelola tim, analitis, serta komunikasi yang baik. Boleh di next. Kemudian ada staf auditor internal melaksanakan pekerjaan audit sesuai program kerja yang telah ditetapkan, melakukan pengumpulan data, membuat kertas kerja audit, menyusun draft laporan audit, dan menyampaikan temuan kepada atasan langsung. Kemudian posisi ini terbagi lagi. Ada auditor pelaksana serta auditor ahli, yaitu ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, untuk kriterianya itu ada pendidikan minimal S1 di bidang terkait seperti akuntansi, ekonomi, manajemen, TI untuk auditor IT. Memiliki pengetahuan tentang prinsip audit. Memiliki pengetahuan tentang prinsip audit, risiko, kontrol internal, dan tata kelola. Kemudian keterampilan penting seperti ketelitian, analitis, integritas tinggi, dan maupun bekerja dalam tim. Boleh di next.
Kemudian lanjut ke soal kasus pertama. Dalam rangka penugasan rutin, SPI PT Lebak Segar menugaskan staf auditor yang bernama Yulia untuk melakukan audit kinerja bagian SDM kantor cabang. Selama penugasan berlangsung, Yulia diketahui menerima uang transport sebesar 10 juta. Sebagai imbalannya, Yulia tidak menyajikan temuan hasil audit untuk disajikan dalam laporan kinerja SDM yang disusun. Dari kasus tersebut, kode etik apa yang dilanggar Yulia? Berikan alasannya. Maka dari itu, hasil dari diskusi kelompok kami, yang pertama, kode etik yang dilanggar oleh Yulia yaitu integritas. Seperti isi kode etiknya itu ada auditor internal, harus jujur bertanggung jawab dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau yang merusak profesi. Kemudian pelanggaran Yulia yaitu menerima uang dan menyembunyikan fakta audit. Yulia telah mengkhianati kejujuran dan merusak kepercayaan terhadap profesi audit internal. Selanjutnya yaitu ada objektivitas. Isi kode etik, auditor harus menjaga penilaian yang tidak bias, tidak boleh menerima sesuatu yang bisa mengganggu pertimbangan profesional. Kemudian pelanggaran Yulia yaitu dengan menerima imbalan. Keputusan Yulia dalam audit menjadi berpihak dan tidak lagi objektif. Ini jelas mengganggu independensinya sebagai auditor. Kemudian kompetensi dan kecermatan profesional. Isi kode etiknya yaitu auditor harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Kemudian pelanggaran Yulia itu dengan mengabaikan temuan audit, maka Yulia gagal menunjukkan kompetensi profesional dan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. Boleh di next. Kemudian ada soal kasus kedua yaitu SPI PT Lobak Segar telah menyelesaikan penugasan audit sesuai dengan perencanaan audit tahunan yang telah disusun. Namun dari hasil evaluasi komite audit dinyatakan bahwa temuan dan rekomendasi dari SPI yang diberikan kepada manajemen sering diabaikan oleh manajemen, sehingga perkembangan tindak lanjut belum jelas statusnya. Berdasarkan perkembangan tersebut, saran apa yang Anda berikan kepada SPI agar efektif perkembangan tindak lanjutnya? Berikan alasan dengan standar profesi audit internal. Maka hasil dari diskusi kelompok kami, yang pertama saran untuk SPI yaitu membangun sistem pemantauan tindak lanjut yang formal. Memantau setiap rekomendasi yang telah diberikan, memastikan ada pelaporan berkala mengenai status tindak lanjut, membuat deadline atau batasan waktu tindak lanjut dari realitis, melaporkan status tindak lanjut ke komite audit dan dewan komisaris, mengkomunikasikan hal tersebut secara formal ke komite audit dan dewan komisaris. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan informasi tentang resiko yang timbul jika tindak lanjut tidak dilakukan. Boleh di next. Kemudian dasar alasan dari standar profesional audit internal yaitu yang pertama standar 2500 di mana pemantauan dan tindak lanjut penanggung jawab fungsi audit internal harus menetapkan dan memelihara suatu sistem untuk memantau tindak lanjut hasil audit guna memastikan bahwa manajemen telah mengambil tindakan yang sesuai atau menanggung risiko bila tidak mengambil tindakan. Yang kedua yaitu ada standar 2600 resolusi penerimaan risiko oleh manajemen jika manajemen senior menerima risiko residual yang tidak dapat diterima. Maka kepala SPI harus mendiskusikan masalah tersebut. Jika tidak ada solusi, harus dilaporkan kepada dewan pengawas atau dewan komisaris. Boleh di next. Boleh di next. Lanjut ke dari buku urutan chapter 1 bagian A. Soal yang pertama yaitu apa saja 3 komponen dari proporsi nilai audit internal yang diterapkan oleh IIA. Yang pertama ada asuransi, yaitu tata kelola, risiko, dan pengendalian. Audit internal memberikan asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang strategis. Yang kedua yaitu ada wawasan, katalisator, analitis, dan penilaian. Audit internal adalah katalisator untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan memberikan wawasan. Yang ketiga yaitu ada objektivitas, yaitu integritas, akuntabilitas, dan independensi dengan komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas audit internal, memberikan nilai bagi badan-badan pengatur dan manajemen senior sebagai suatu tujuan sumber nasihat independen. Kemudian yaitu soal yang kedua ada bagaimana ia mendefinisikan audit internal.
yaitu audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Kemudian ada soal yang ketiga, yaitu apa saja 4 kategori tujuan bisnis yang dibahas dalam bab ini. Yaitu yang pertama ada tujuan strategis, tujuan yang dicapai atau ditetapkan manajemen terkait dengan kepentingan pemangku kepentingan. Kemudian tujuan operasi, yaitu berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas. Yang ketiga yaitu ada tujuan pelaporan, berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu ada tujuan kepatuhan, berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Boleh di next. Soal 4 yaitu ada apa definisi dari tata kelola manajemen risiko dan pengendalian yang disediakan dalam bab ini. Yang pertama yaitu ada tata kelola, di mana proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi untuk memberikan wewenang, mengarahkan, dan mengawasi manajemen menuju pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu ada manajemen risiko, proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memahami dan menangani ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu ada pengendalian, proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memitigasi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian soal yang kelima yaitu ada apa perbedaan antara layanan penjaminan internal dan layanan konsultasi internal. Jawabannya yaitu ada jasa asuransi internal, tujuan utamanya adalah untuk menilai bukti yang relevan dengan pokok permasalahan dan memberikan kesimpulan atas pokok permasalahan tersebut. Sedangkan jasa konsultasi internal yaitu tujuan utamanya adalah untuk memberikan saran dan bantuan lainnya, seperti permintaan khusus dari pelanggan. Yang terakhir yaitu ada soal ke-6, apa perbedaan antara independensi dan objektivitas dalam kaitannya dengan auditor internal? Jawabannya adalah independensi adalah status organisasi dari fungsi audit internal yang harus bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Sedangkan objektivitas adalah sikap mental individu auditor internal yang memungkinkan mereka untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan yang jujur terhadap hasil kerja mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sania Rahma Putri. Baik, yang selanjutnya saya izin melanjutkan, yaitu soal nomor 7, apa saja 3 fase mendasar dalam proses penugasan audit internal. Fase yang pertama yaitu perencanaan penugasan. Dengan memperoleh pemahaman tentang audit, menetapkan tujuan penugasan, menentukan bukti yang diperlukan. Lalu yang kedua, fase kedua yaitu pelaksanaan penugasan dengan menerapkan prosedur audit yang spesifik untuk mengumpulkan bukti. Lalu yang fase ketiga itu mengkomunikasikan hasil, yaitu dengan menyampaikan hasil penugasan dengan cara yang akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan juga tepat waktu. Lalu soal yang selanjutnya itu soal ke-8, apa hubungan antara audit dan akuntansi? Audit dan akuntansi adalah rekan bisnis di mana akuntansi mencakup pengumpulan, klasifikasi, peringkasan, dan komunikasi data keuangan, sedangkan audit peninjau, pengukuran, dan komunikasi akuntansi untuk kepatutan. Lalu yang soal selanjutnya itu soal 9, apa perbedaan utama antara jasa asurans, pelaporan keuangan internal, dan eksternal? Perbedaannya yaitu auditor internal memberikan jasa asurans pelaporan keuangan terutama untuk kepentingan manajemen dan dewan direksi, sedangkan auditor eksternal memberikan jasa asurans pelaporan keuangan untuk kepentingan pihak ketiga. Lalu selanjutnya soal nomor 10, apa saja faktor yang telah mendorong peningkatan besar dalam permintaan layanan audit internal selama 30 tahun terakhir, yaitu perubahan dalam dunia bisnis seperti globalisasi, struktur perusahaan yang semakin kompleks, e-commerce, lalu kemajuan teknologi, dan juga skandal perusahaan yang menghancurkan, yang memicu munculnya undang-undang dan peraturan baru. Boleh di next. Yang selanjutnya soal nomor 11,
Prosedur seperti apa yang dapat digunakan oleh auditor internal untuk menguji kecukupan desain dan efektivitas operasional dari proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian? Yaitu prosedur yang dapat digunakan termasuk menanyakan kepada manajer dan karyawan, mengamati kegiatan, memeriksa sumber daya dan dokumen, menjalankan kembali kegiatan pengendalian, lalu melakukan analisis tren dan rasio, serta melakukan analisis data dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Oke, selanjutnya yaitu nomor 12, apa itu cost sourcing? Mengapa sebuah organisasi mungkin memilih untuk melakukan cost sourcing terhadap fungsi audit internalnya? Cost sourcing atau yang disebut pengadaan bersama adalah situasi di mana organisasi melengkapi fungsi audit internal mereka dengan jasa vendor pihak ketiga. Organisasi memilih untuk melakukan pengadaan bersama ketika mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan audit internal khusus yang tidak dimiliki secara internal atau ketika sumber daya audit internal tidak memadai. Lalu soal yang ke-13 yaitu bagaimana struktur organisasi kepemimpinan IIA, yaitu tim kepemimpinan eksekutif IIA dipimpin oleh presiden dan CEO dengan dukungan dari Dewan Direksi Global yang beranggotakan 38 orang yang mengawasi urusan IIA. Lalu soal yang ke-14 yaitu apa dua kategori panduan yang termasuk dalam IPPF atau International Professional Practice Framework, yaitu yang kategori pertama yaitu panduan wajib seperti prinsip-prinsip inti untuk praktik profesional audit internal, kode etik, standar, dan definisi audit internal. Lalu kategori yang kedua, panduan yang direkomendasikan yaitu panduan pelaksanaan dan panduan tambahan. Lalu soal yang nomor ke-15, apa saja 3 bagian dari ujian CIA atau Certificate Internal Auditor, yaitu dasar-dasar audit internal, praktik audit internal, dan elemen pengetahuan audit internal. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya soal nomor 16, apa tujuan utama dari Internal Audit Foundation? Yaitu, misi Internal Audit Foundation adalah membentuk, memperluas, dan memajukan pengetahuan tentang audit internal dengan mengembangkan dan menyebarluaskan informasi dan wawasan yang tepat waktu dan relevan yang memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan secara global. Lalu soal yang nomor 17, apa saja karakter yang dikenal sebagai 5C yang diperlukan untuk sukses dalam profesi audit internal? Yaitu 5C tersebut yaitu kompetisi, kredibilitas, konektivitas, komunikasi, dan keberanian. Lalu soal yang nomor ke-18, apa saja 7 kualitas pribadi yang tercantum dalam bab ini yang umum dimiliki oleh para auditor internal yang sukses? Jawabannya 7 kualitas pribadi yang tercantum yaitu integritas, gairah, etos kerja, keingintahuan, kreativitas, inisiatif, dan fleksibilitas. Lalu soal yang nomor 9, mengapa auditor internal harus memiliki integritas? Karena integritas adalah kunci untuk membangun kepercayaan yang penting bagi auditor internal agar pemangku kepentingan dapat mengandalkan penilaian profesional mereka untuk membuat keputusan bisnis yang penting. Lalu soal yang nomor 20, berapa banyak kompetensi inti yang termasuk dalam kerangka kerja kompetensi auditor internal global IIA dan untuk level pekerjaan umum apa saja yang direkomendasikan? Yaitu terdapat 10 kompetensi inti yang direkomendasikan untuk setiap level pekerjaan yaitu staf audit internal, manajemen audit internal, dan CAA. Lalu soal ke nomor 21, apa saja 3 cara yang umum dilakukan seseorang untuk memasuki profesi audit internal, yaitu dengan memulai karir di bidang akuntansi publik, merekrut auditor internal langsung dari perguruan tinggi, dan melakukan program pelatihan manajemen yang mencakup pengalaman di fungsi audit internal. Boleh di next? Lalu soal nomor 22, apakah kebanyakan orang yang bekerja di bidang audit internal menghabiskan 10 kali mereka di sana? Jelaskan.
mayoritas orang yang bekerja di bidang audit internal tidak menghabiskan seluruh karir mereka di sana, karena pengalaman dalam fungsi audit internal sering digunakan sebagai batu loncatan untuk memasuki posisi manajemen keuangan atau non-keuangan. Lalu selanjutnya soal yang nomor 23, apa saja pilihan yang dimiliki seseorang jika ia memilih untuk menjadi auditor internal karir? Yaitu seseorang dapat naik melalui jajaran fungsi audit internal menjadi manajemen audit internal, tetap di audit internal tetapi berpindah ke organisasi lain, atau bergerak ke atas melalui berbagai tingkatan di perusahaan jasa profesional yang menyediakan jasa asuransi dan konsultasi internal. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya memasuki buku Hurton chapter 1 pada bagian discussion question. Soal nomor 1 yaitu definisikan proposisi nilai. Jelaskan mengapa penting bagi auditor internal untuk memiliki proposisi nilai. Jelaskan 3 komponen dari proposisi nilai audit internal yang ditetapkan oleh IIA. Yaitu yang pertama, definisi dari proposisi nilai itu sendiri adalah pernyataan yang menjelaskan manfaat dan nilai yang diberikan oleh fungsi audit internal kepada organisasi dan pemangku kepentingan. Lalu proposisi nilai penting bagi auditor internal karena membantu mereka untuk yang pertama menjustifikasi keberadaan dan relevansi fungsi audit internal kepada pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, menyampaikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari manajemen dan dewan direksi. Dan 3 komponen dari proposisi nilai audit internal yang ditetapkan oleh IIA, itu yang pertama ada asuransi, yaitu audit internal memberikan asuransi atas tata kelola, manajemen resiko, dan proses pengendalian untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Lalu yang kedua, wawasan, yaitu audit internal berfungsi sebagai katalisator untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis dan penilaian terhadap data dan proses bisnis. Lalu yang ketiga, objektivitas, yaitu audit internal berkomitmen terhadap integritas dan akuntabilitas, memberikan nilai sebagai sumber nasihat independen bagi badan-badan pengatur dan manajemen senior. Boleh di next. Lalu soal yang kedua, jelaskan hubungan antara tujuan atau objektivitas dan strategi. Apa tujuan utama kamu sebagai mahasiswa dalam mata kuliah ini? Jelaskan strategi kamu untuk mencapai tujuan tersebut. Itu dengan tujuan dan strategi saling terkait erat. Tujuan memberikan alasan untuk merumuskan strategi, sementara strategi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa tujuan yang jelas, strategi tidak akan memiliki arah, dan tanpa strategi yang efektif, tujuan mungkin tidak dapat dicapai. Dalam konteks organisasi, strategi harus disesuaikan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan keberhasilan. Lalu sedangkan tujuan utama sebagai mahasiswa itu, tujuan utama kami dalam kursus ini adalah untuk memahami dan menguasai konsep dasar audit internal dan aplikasinya dalam praktik, sehingga kami dapat meningkatkan kemampuan analitis, mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks nyata, baik dunia akademik maupun profesional. Dan strategi kami untuk mencapai tujuan tersebut yaitu menghadiri kelas dan aktif berpartisipasi dalam diskusi, lalu juga melakukan studi mandiri dengan membaca materi tambahan dan referensi yang relevan, serta berkolaborasi dengan teman sekelas untuk mendiskusikan konsep-konsep yang sulit. Lalu mengerjakan studi kasus dan tugas secara maksimal, dan juga mencari referensi dari dunia industri dan praktisi. Boleh di next. Baik, soal yang selanjutnya yaitu Ina Ikan Duit memiliki kelas setiap hari pada pukul 8 pagi. Dosen telah menanamkan pada para mahasiswa pentingnya datang ke kelas tepat waktu, sehingga Ina menjadikan ini sebagai salah satu tujuan selama semester ini. Risiko apa yang dapat mengancam pencapaian tujuan Ina? Pengendalian apa yang dapat Ina terapkan untuk mengurangi risiko tersebut? Risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan Ina yaitu risiko keterlambatan akibat kemacetan lalu lintas atau masalah transportasi. Lalu risiko kesehatan yang dapat menghalangi kehadiran di kelas. Lalu kontrol yang dapat diterapkan oleh Ina
yaitu yang pertama dapat merencanakan waktu keberangkatan lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan dan juga memastikan kondisi kesehatan yang baik dan menjaga pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Lalu selanjutnya soal nomor keempat, yaitu Primrose memiliki 5 toko bunga di pinggiran sebuah kota besar di wilayah Midwestern. Setiap toko dikelola oleh orang yang berbeda. Salah satu tes yang dilakukan Prim untuk memantau kinerja toko-tokonya adalah analisis tren sederhana dari penjualan bulanan untuk masing-masing toko. Misalkan analisis Prim terhadap laporan penjualan dari toko bunganya di Jalan Iris menunjukkan bahwa penjualan bulanan tetap relatif konsisten dari bulan Januari hingga Juni. Haruskah Prim merasa senang atau khawatir dengan laporan penjualan toko di Jalan Iris selama periode 6 bulan ini? Jawabannya yaitu Prim dapat menentukan dia merasa senang atau khawatir yaitu dengan melihat kondisi dari penjualannya. Jika penjualan bulanan di Iris Street relatif konsisten dari Januari hingga Juni, Prim mungkin merasa senang karena stabilitas penjualan menunjukkan bahwa toko tersebut beroperasi dengan baik. Lalu penjelasan yaitu konsistensi dalam penjualan dapat menunjukkan bahwa pelanggan puas dan tidak ada masalah besar yang mempengaruhi kinerja. Namun Prim juga perlu menganalisis lebih dalam untuk memastikan bahwa konsistensi ini tidak mengindikasikan stagnasi atau kurangnya pertumbuhan. Boleh di next. Selanjutnya soal nomor kelima, yaitu kami mendiskusikan mengenai kualitas pribadi bawaan yang umum dimiliki oleh auditor internal yang sukses. Jawabannya yaitu kualitas pribadi yang melekat seperti integritas, yaitu membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, lalu juga gairah seperti antusiasme terhadap pekerjaan untuk mencapai kesuksesan, lalu juga keingintahuan seperti rasa ingin tahu yang tinggi untuk memahami proses dan sistem, lalu juga kreativitas, yaitu dengan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan memecahkan masalah, lalu juga fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Lalu soal yang nomor kelima, kami mendiskusikan mengenai pengetahuan, keterampilan, dan kredensial yang diharapkan dimiliki oleh auditor internal tingkat pemula. Yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kredensial untuk auditor internal tingkat pemula. Yang pertama, dapat pengetahuan dasar, yaitu memahami prinsip-prinsip audit dan proses audit internal, lalu juga keterampilan analitis, yaitu kemampuan untuk menganalisis data dan informasi, dan juga keterampilan komunikasi, yaitu mampu menyampaikan informasi secara jelas. Boleh di next. Lalu, kami juga mendiskusikan mengenai pengetahuan, keterampilan, dan kredensial tambahan yang mungkin diharapkan dimiliki oleh auditor internal yang memimpin in charge, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kredensial tambahan untuk auditor, yaitu dengan keterampilan manajemen risiko, seperti memahami dan mengelola risiko yang dihadapi organisasi, lalu juga keterampilan teknologi informasi, seperti menguasai alat dan teknik audit berbasis teknologi. Dan kami juga mendiskusikan pengetahuan, keterampilan, dan kredensial tambahan yang mungkin diharapkan dimiliki oleh CAE, atau Chief Audit Executive, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kredensial tambahan untuk CAE. Yang pertama, keterampilan kepemimpinan seperti mampu memimpin tim audit dan berinteraksi dengan manajemen senior. Lalu juga strategi bisnis, yaitu dengan memahami strategi organisasi dan bagaimana audit internal dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis. Lalu kredensial tingkat tinggi, yaitu dengan memiliki sertifikasi seperti CIA dan pengalaman yang luas dalam audit internal. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kasus. Kasus yang kami analisis yaitu terdapat di situs web IIA, yaitu www.tia.org. Yang pertama yaitu soal ke-1, apa perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal, dan bagaimana seharusnya hubungan di antara mereka. Perbedaan dari auditor internal dan eksternal yaitu auditor internal bekerja untuk organisasi dan fokus pada evaluasi dan peningkatan proses internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Mereka memberikan laporan kepada manajemen dan dewan direksi. Sedangkan auditor eksternal adalah pihak ketiga yang melakukan audit untuk memberikan opini independen tentang laporan keuangan organisasi. Mereka biasanya berhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan regulator. Lalu hubungan di antara auditor internal dan auditor eksternal yaitu auditor internal dan eksternal seharusnya bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas audit. Auditor internal dapat memberikan
informasi yang berguna kepada auditor eksternal dan keduanya dapat saling mendukung dalam pencapaian tujuan audit. Baik, untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ira. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu soal nomor 2. Bagaimana audit internal mempertahankan independensi dan objektivitasnya? Pembahasannya yaitu audit internal mempertahankan independensi dengan melaporkan langsung kepada Dewan Direksi atau Komite Audit, bukan kepada manajemen. Mereka juga harus memiliki kebebasan untuk melaksanakan audit tanpa pengaruh dari pihak manapun dan harus menghindari konflik kepentingan. Kemudian soal yang ketiga. Bentar, ini sampai soal keberapa? Bentar. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini. Sampai yang Soal 12. 12. Oke. Urutan bagian A. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu soal nomor 2. Bagaimana audit internal mempertahankan independensi dan objektivitas? Jawabannya, audit internal mempertahankan independensi dengan melapor langsung kepada Dewan Direksi atau Komite Audit, bukan kepada manajemen. Mereka juga harus memiliki kebebasan untuk melaksanakan audit tanpa pengaruh dari pihak manapun dan harus menghindari konflik kepentingan. Soal yang ketiga, apakah memiliki fungsi audit internal merupakan suatu keharusan? Jawabannya, meskipun tidak semua organisasi diwajibkan untuk memiliki fungsi audit internal, banyak organisasi besar dan yang terdaftar di bursa saham diharuskan untuk memiliki audit internal sebagai bagian dari tata kelola yang baik dan harus memenuhi persyaratan regulasi. Soal yang keempat, apa saja keterampilan dan atribut penting dari seorang CAE atau Chief Audit Executive? Jawabannya, keterampilan penting dari seorang CAE meliputi: pertama, kepemimpinan dan manajemen tim; kedua, kemampuan analitis dan pemecahan masalah; yang ketiga, keterampilan komunikasi yang baik; selanjutnya ada pengetahuan mendalam tentang risiko kontrol; dan yang terakhir ada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru. Soal berikutnya yang kelima, apa saja keahlian dan kebutuhan sumber daya manusia dalam aktivitas audit internal? Jawabannya, keterampilan yang dibutuhkan dalam audit internal termasuk pemahaman tentang prinsip audit, manajemen risiko, teknologi informasi, dan keterampilan analitis. Sumber daya manusia yang memadai juga penting untuk memastikan bahwa fungsi audit internal dapat beroperasi secara efektif. Selanjutnya boleh di next. Soal yang keenam, apa peran audit internal dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan? Jawabannya, audit internal berperan dalam mencegah kecurangan dengan menilai dan meningkatkan kontrol internal. Mereka juga dapat mendeteksi kecurangan melalui audit rutin dan analisis data, serta menyelidiki dugaan kecurangan dengan melakukan audit khusus. Pertanyaan yang ketujuh, layanan apa yang dapat diberikan auditor internal kepada komite audit? Jawabannya, auditor internal dapat memberikan laporan tentang hasil audit, analisis risiko, rekomendasi untuk perbaikan, dan informasi tentang kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Mereka juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kontrol internal. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 8, bagaimana seharusnya garis pelaporan untuk CIE? Jawabannya, CIE harusnya melapor langsung kepada Dewan Direksi atau Komite Audit untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan audit internal. Soal 9, standar apa yang menjadi pedoman dalam pekerjaan profesional audit internal? Jawabannya, standar yang menjadi pedoman dalam audit internal adalah International Standard of the Professional Practice of Internal Auditing atau standar internasional untuk praktik profesional audit internal yang ditetapkan oleh IIA. Boleh di next. Soal yang ke-10, yaitu mengapa organisasi sebaiknya memiliki komite audit? Jawabannya, komite audit membantu memastikan bahwa audit internal dan eksternal dilakukan secara efektif, memberikan pengawasan terhadap laporan keuangan, dan meningkatkan tata kelola organisasi. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara auditor dan juga Dewan Direksi. Selanjutnya, boleh di next. Bagian B, soal bagian B.
Garis besar konten untuk ketiga bagian dari ujian CIA atau Certified International Auditor. Bagian 1 yaitu dasar-dasar audit internal. Tujuan dan tata kelola memahami peran audit internal dalam tata kelola organisasi termasuk tanggung jawab dan kewenangan auditor internal. Kedua ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dihadapi organisasi serta memahami proses manajemen risiko. Kemudian ada proses audit, memahami siklus audit termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan hasil audit. Terakhir ada standar dan etika, mengetahui standar profesional yang berlaku untuk audit internal, termasuk kode etik dan prinsip-prinsip yang diatur oleh IA. Bagian 2 yaitu praktik audit internal. Yang pertama ada perencanaan audit, itu mengembangkan rencana audit yang efektif berdasarkan risiko dan tujuan organisasi. Dan yang kedua ada pelaksanaan audit, di mana melaksanakan audit dengan menggunakan teknik dan prosedur yang tepat, termasuk pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga ada pelaporan dan komunikasi, yaitu menyusun laporan audit yang jelas dan efektif, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu tindak lanjut, memahami pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi audit dan evaluasi efektivitas tindakan perbaikan. Bagian 3 yaitu pengetahuan bisnis dan manajemen lingkungan bisnis, di mana lingkungan ini tuh memahami faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi termasuk ekonomi, hukum, dan juga regulasi. Yang kedua ada strategi dan tujuan organisasi, yaitu mengetahui bagaimana strategi organisasi mempengaruhi risiko dan kontrol. Yang ketiga ada manajemen sumber daya, memahami manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi dalam konteks audit internal. Yang terakhir ada kepemimpinan dan manajemen, yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif sebagai auditor internal. Boleh di next. Untuk pertanyaan dari buku Wharton bagian A, soal 1. Pertanyaannya, apa saja keadaan yang menyebabkan munculnya kebutuhan terhadap aktivitas audit internal? Untuk jawaban sendiri, aktivitas audit internal itu dibutuhkan karena organisasi menjadi semakin besar dan kompleks, membuat manajemen tidak mampu lagi mengawasi seluruh aktivitas operasional secara langsung. Untuk membantu pengawasan dan pengendalian, dibutuhkan individu yang dapat memeriksa dan melakukan kegiatan organisasi secara independen. Inilah cikal bakal aktivitas audit internal yang kemudian berkembang menjadi profesi formal dengan berdirinya IA pada tahun 1941. Perubahan lingkungan risiko dan meningkatnya ekspektasi terhadap tata kelola juga memperkuat kebutuhan akan fungsi audit internal. Soal yang kedua, apa 6 komponen dari IPPF? Komponen mana yang termasuk pedoman wajib dan juga komponen mana yang termasuk pedoman yang direkomendasikan? Untuk jawabannya sendiri, yang pertama ada core principle, yang kedua ada definition of internal audit, yang ketiga ada code of ethics, yang keempat ada standard, kemudian selanjutnya ada implementation guidance, kemudian ada supplemental guidance, kemudian ada mandatory guidance yang terdiri dari core principle, definition, code of ethics, and standard. Kemudian yang terakhir ada recommended guidance, termasuk implementation guidance, dan supplemental guidance. Boleh di next. Soal yang ketiga yaitu bandingkan pernyataan misi dengan definisi audit internal. Apa hal tambahan yang disampaikan oleh pernyataan misi tersebut? Jawabannya untuk misi sendiri menyatakan apa yang ingin dicapai oleh audit internal, yaitu to exchange and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, dan juga insight. Yang kedua ada definition, yaitu menjelaskan apa itu audit internal secara lebih deskriptif dan juga lebih teknis. Yang soal keempat ada apa tujuan dari kode etik GIIH? Jawabannya sendiri yaitu untuk mendorong budaya etika di profesi audit internal dan memberikan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Boleh di next. Soal yang kelima yaitu identifikasi 4 prinsip dalam kode etik. Mengapa auditor internal harus berusaha mematuhi prinsip-prinsip ini? Jawabannya yang pertama ada integrity, yaitu membangun kepercayaan atas penilaian auditor. Yang kedua ada objectivity, yaitu penilaian tidak bias dalam semua keadaan. Ketiga ada confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Yang keempat ada kompetensi, yaitu memiliki dan meningkatkan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Yang terakhir kemudian keempat prinsip ini tuh penting karena mencerminkan nilai dasar profesi dan menjadi dasar kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap hasil audit tersebut. Soal yang keenam yaitu apa tujuan dari standar IA dan jelaskan pula perbedaan antara atribut standar
dan performance standar? Jawabannya sendiri, tujuan dari standar yaitu memberikan panduan kerangka kerja dan kriteria evaluasi atas pelaksanaan audit internal serta mendorong perbaikan proses organisasi. Yang kedua ada atribut standar, yaitu menekankan pada karakteristik auditor internal dan fungsi audit seperti independensi, objektivitas, dan juga kompetensi. Yang terakhir ada performance standar, yaitu fokus utamanya pada bagaimana audit dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil audit. Next. Soal yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara layanan assurance dan layanan consulting. Mengapa setiap jenis layanan tersebut memiliki implementation standard masing-masing? Untuk jawabannya sendiri, assurance itu memberikan penilaian independen atas tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol organisasi untuk pihak ketiga. Sedangkan untuk consulting yaitu layanan berbasis permintaan untuk memberi saran atau bantuan kepada manajemen tanpa mengambil alih tanggung jawab mereka. Masing-masing mereka itu memiliki implementation standard sendiri karena tujuan proses baik itu pihak terlibat berbeda. Soal yang ke-8, apa definisi dari independensi dalam konteks fungsi audit internal? Apa definisi dari objektivitas dalam konteks individu auditor internal? Jawabannya sendiri, independence yaitu kebebasan fungsi audit dari pengaruh yang dapat mengganggu penilaian objektif. Sedangkan untuk objectivity yaitu sikap mental tidak bias yang memungkinkan auditor memberikan penilaian jujur dan berimbang. Jadi next. Soal yang ke-9, jelaskan arti dari istilah conflict of interest atau konflik kepentingan. Bagaimana konflik kepentingan tersebut bisa muncul? Jawabannya, terjadi ketika auditor memiliki kepentingan pribadi atau profesional yang bertentangan dengan tugas audit, dapat timbul dari hubungan pribadi, perpindahan jabatan, atau insentif finansial. Soal 10, apa arti dari proficiency atau kemahiran? Apa arti dari due professional care atau kehati-hatian profesional yang semestinya? Jawabannya, untuk proficiency yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas audit. Sedangkan untuk due professional care yaitu tingkat kehati-hatian yang diharapkan dari auditor profesional yang kompeten. Soal 11, apa tujuan dari program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal? Untuk jawabannya sendiri, program Quality Assurance and Improvement atau QAIP bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi audit internal beroperasi sesuai dengan standar profesional dan secara konsisten memberikan nilai tambah bagi organisasi. Program ini mencakup penilaian internal yang berkelanjutan dan penilaian eksternal yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area peningkatan dan memastikan efektivitas serta efisiensi audit internal. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan 12, apa saja 7 bagian utama dari performance standard atau standar kinerja? Jawaban sendiri yang pertama ada managing the internal audit activity, kemudian ada nature of work, kemudian ada engagement planning, kemudian ada performing the engagement, kemudian ada communicating result, monitoring progress, communicating the acceptance of risk. Itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk soal berikutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Kak Yanti. Daya. Baik, selanjutnya saya akan membahas buku Wharton, chapter 2 bagian A, dimulai dari soal 13, identify the performance standard that pertain specifically to engagement planning, performing the engagement, and communicating result. Identifikasi standar kinerja yang berkaitan secara khusus dengan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pengkomunikasian hasil. A. Engagement Planning. Standarnya terdiri dari standar 2200 mengenai engagement planning, standar 2201 mengenai planning consideration, standar 2210 mengenai engagement objectives, standar 2220 mengenai engagement scope, standar 2230 mengenai engagement resource allocation, standar 2240 mengenai engagement work program. B. Performing the engagement. Standarnya terdiri dari standar 2300 mengenai performing the engagement, standar 2310 mengenai identifying information, standar 2320 mengenai analysis and evaluation,
Standar 2330 mengenai documenting information. Standar 2340 mengenai engagement supervision. C. Communicating results. Standarnya terdiri dari standar 2400 mengenai communicating result, standar 2410 mengenai kriteria for communicating, standar 2420 mengenai quality of communication, dan standar 2421 mengenai errors and omissions. Soal 14, apa hubungan antara standar dan implementation guidance atau panduan implementasi? Implementation Guidance atau IG memberikan petunjuk praktis dan penjelasan tentang bagaimana menerapkan standar secara efektif. IG membantu auditor memahami bagaimana prinsip dan persyaratan dalam standar dapat diterapkan dalam berbagai situasi nyata dan menyediakan contoh-contoh praktik terbaik untuk mendorong konsistensi dan kualitas pelaksanaan audit internal. Soal 15, apa peran dari Supplemental Guidance atau panduan tambahan dalam IPPF atau International Professional Practices Framework? Supplemental Guidance berfungsi sebagai pelengkap untuk mendukung penerapan elemen mandatory dari IPPF. Guidance ini terdiri dari proses, prosedur, dan alat bantu yang lebih teknis serta spesifik untuk mendukung kegiatan audit internal pada area atau industri tertentu. Dengan adanya panduan tambahan ini, auditor dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan dan menyesuaikan praktik audit dengan kebutuhan organisasi. Soal 16, apa tanggung jawab dari Dewan Praktik Profesional dan Dewan Penasihat Panduan Profesional IIA? Tanggung jawab dari Dewan Praktik Profesional dan Dewan Penasihat Panduan Profesional IIA bertugas mengembangkan, meninjau, dan menjaga relevansi serta kualitas dari semua guidance profesional yang dikeluarkan oleh the IIA. Soal 17, apa peran dari Dewan Pengawas IPPF? Peran dari Dewan Pengawas IPPF adalah mengawasi proses pembuatan guidance the IIA agar tetap transparan, objektif, dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan global. Soal 18, organisasi apa saja selain IIA yang mengeluarkan panduan yang relevan bagi auditor internal? Organisasi selain IIA yang mengatur atau mengeluarkan panduan yang relevan bagi auditor internal adalah COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, ISACA atau Information System Audit and Control Association, AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, dan PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board. Nah, organisasi tadi itu adalah juga merupakan memberikan panduan relevan yang sering dijadikan referensi dalam audit internal. Selanjutnya ada discussion question dari buku Orton chapter 2 soal 1. Mengapa penting bagi suatu profesi seperti audit internal untuk memperlakukan standar? Penting bagi audit internal untuk memperlakukan standar karena untuk menjaga kualitas, konsistensi, kredibilitas, dan akuntabilitas audit internal. Standar juga membantu mendefinisikan tanggung jawab auditor. Membantu tanggung jawab auditor memberikan kerangka evaluasi serta mendukung pengembangan profesional. Soal 2, merujuk pada lampiran A kode etik IIA dan jawablah pertanyaan berikut. A. Mengapa penting bagi profesi audit internal untuk memiliki kode etik? Penting bagi profesi audit internal untuk memiliki kode etik karena untuk menjaga integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi, serta membangun kepercayaan publik dan menjadi panduan etis dalam pengambilan keputusan auditor internal. B. Bagaimana prinsip-prinsip kode etik berbeda dari aturan perilaku? Prinsip-prinsip kode etik adalah pernyataan luas dan aspiratif yang mengartikulasikan nilai dan harapan etis mendasar dari auditor internal. Prinsip-prinsip ini menyediakan kerangka etis menyeluruh untuk profesi.
Prinsipnya itu terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Aturan perilaku adalah pedoman perilaku spesifik yang memberikan penerapan praktis dari prinsip-prinsip. Aturan-aturan ini menjelaskan perilaku yang diharapkan dari auditor internal dalam berbagai situasi dan lebih preskriptif daripada prinsip-prinsip. Aturan perilaku mendukung prinsip-prinsip dan memberikan dasar untuk tindakan disipliner jika dilanggar. C. Siapa yang wajib mematuhi kode etik? Kode etik IIA berlaku untuk individu dan entitas yang melakukan layanan audit internal. Ini termasuk dari anggota The Institute of Internal Auditors atau IIA itu sendiri. Individu yang memegang dan mencari sertifikasi IIA, misalnya CIA, yaitu Certified Internal Audit, CCSA, Certification in Control Self-Assessment, CGAP, Certified Government Auditing Professional. Yang wajib mematuhi kode etik juga termasuk praktisi audit internal terlepas dari status keanggotaan IIA mereka dan juga organisasi yang menyediakan layanan audit internal. D. Apa saja akibat dari pelanggaran kode etik? Akibat dari pelanggaran kode etik adalah sanksi IIA, rusaknya reputasi, kehilangan pekerjaan, konsekuensi hukum, hilangnya kepercayaan, dan menurunnya kredibilitas fungsi audit. Soal 3, bagaimana kode etik IIA berbeda dari standar dan mengatur perilaku dan aktivitas auditor internal. Kode etik IIA berbeda dengan standar dan mengatur perilaku dan aktivitas auditor internal adalah kalau kode etik lebih fokus pada perilaku dan prinsip etis, sedangkan standar fokus pada pelaksanaan teknis audit. Jadi, keduanya saling melengkapi dalam menjaga integritas dan efektivitas profesi. Soal 4, apakah memasukkan CAE atau Chief Audit Executive dalam program opsi saham perusahaan melanggar kode etik IIA atau standar? Jelaskan jawaban Anda. Memasukkan CAE dalam program opsi saham perusahaan berpotensi melanggar prinsip objektivitas dan standar independensi karena adanya konflik kepentingan finansial. Meskipun tergantung pada konteks seperti materialitas atau tata kelola, secara umum menimbulkan kekhawatiran serius terhadap integritas audit. Soal 5, CAE untuk Sargon Product melapor secara administratif kepada CFO atau Chief Financial Officer dan secara fungsional kepada Komite Audit. Ruang lingkup layanan jaminan fungsi audit internal mencakup penugasan keuangan, operasional, dan kepatuhan. Apakah objektivitas audit internal terkait masalah akuntansi terganggu dalam setiap situasi yang dijelaskan di bawah ini? Jelaskan jawaban Anda secara singkat. A. Auditor internal sering diminta untuk membuat jurnal akuntansi untuk transaksi kompleks yang tidak memiliki keahlian untuk ditangani oleh akuntan perusahaan. Nah, situasi ini itu dapat mengganggu objektivitas dari si auditor internalnya. Karena situasi ini menciptakan ancaman tinjauan diri yang signifikan, di mana auditor internal pada dasarnya mengaudit pekerjaan mereka sendiri ketika mereka meninjau keakuratan dan kesesuaian jurnal akuntansi yang mereka buat sendiri. Jadi ini itu membuat melanggar prinsip objektivitas dari si auditor internalnya karena penilaian mereka terhadap jurnal-jurnal ini dapat menjadi bias. B. Seorang staf akuntan merekonsiliasi laporan bank bulanan perusahaan. Seorang auditor internal meninjau rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa rekonsiliasi tersebut diselesaikan dengan benar. Nah, untuk situasi ini tidak mengganggu objektivitas dari si auditor internal, karena meninjau pekerjaan orang lain adalah bagian normal dari kegiatan jaminan audit internal. Selama si auditornya tidak terlibat dalam penyusunan rekonsiliasi, maka tinjauan mereka memberikan penilaian independen terhadap proses dan keakuratan rekonsiliasi. Ini adalah kegiatan tinjauan pengendalian standar. Soal 6, CAE untuk Sargon Product melapor secara administratif kepada CFO dan secara fungsional kepada Komite Audit. Ruang lingkup layanan jaminan fungsi audit internal mencakup penugasan keuangan, operasional,
dan kepatuhan. Apakah objektivitas auditor internal terkait masalah potensi terganggu dalam setiap situasi yang dijelaskan di bawah ini? Jelaskan jawaban Anda secara singkat. A. Mengapa penting bagi fungsi audit internal untuk memiliki piagam? Penting bagi fungsi audit internal untuk memiliki piagam adalah karena untuk membangun independensi, memformalkan tujuan otoritas dan tanggung jawab, serta memfasilitasi akuntabilitas. B. Informasi apa saja yang harus dimuat dalam piagam audit internal? Yang harus dimuat dalam piagam audit internal adalah tujuan atau misi, otoritas akses, ruang lingkup kegiatan, independensi dan objektivitas, kepatuhan pada standar IIA, jenis layanan konsultasi jika ada, pelaporan dan akuntabilitas, serta akses langsung ke dewan atau komite audit. Soal 7. Anda adalah bagian dari fungsi audit internal yang terdiri dari 3 orang yang diminta oleh CEO perusahaan Anda untuk melakukan audit pengendalian internal atas kegiatan perdagangan dan lindung nilai komoditas perusahaan. Tidak ada anggota fungsi audit internal yang memiliki pelatihan atau pengalaman dalam mengaudit kegiatan perdagangan dan lindung nilai. A. Merujuk pada lampiran B, standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Standar mana saja yang akan Anda konsultasikan untuk panduan mengenai situasi yang dijelaskan di atas? Jelaskan. Untuk standar yang akan dikonsultasikan untuk panduan mengenai situasi yang telah dijelaskan di atas ini, atau yang sudah dijelaskan tadi, adalah standar 1210 mengenai kecakapan, karena auditor harus memiliki keahlian yang memadai. Standar 1220 mengenai kecermatan profesional, karena audit harus dilakukan dengan kehati-hatian. Standar 1220A1 mengenai pertimbangan risiko dan kompleksitas, serta standar 1230 mengenai pengembangan profesional berkelanjutan dengan melakukan pelatihan atau bantuan eksternal. B. Merujuk pada daftar panduan implementasi di situs web IIA. Panduan implementasi mana saja yang akan Anda konsultasikan untuk panduan? Jelaskan. Panduan implementasi yang akan dikonsultasikan untuk panduan situasi tadi adalah IG Implementation Guidance No. 1210 mengenai cara mengatasi kekurangan keahlian, misalnya dengan pelatihan atau ahli eksternal. Juga IG 1220 yang menjelaskan pentingnya pemahaman atas risiko dan kompleksitas audit. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi akan kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.